Iya. Oke. Nah, ini kan tadi yang kedua. Nah, tadi. Yang kedua tuh ini pusat industri Amerika yang utama. Terus faktor yang mempengaruhi industrialisasi di Amerika yang ini peran dari agriculture, budaya pertanian di abad ke-19. Ya. Yang itu apa? Development of railroad in the United States, pengembangan rel kereta api di Amerika. Ini paragraf pertama kira-kira tentang apa nih? Ini jelasin di paragraf pertama ini tentang bahwa di pertengahan abad ke-19 ya di Amerika bahwa Amerika memiliki sumber daya sumber daya alam yang sangat besar gitu yang dapat dipergunakan dieksploitasi untuk mengembangkan industri berat. Udah sampai sini aja. Sampai industri berat. Ini punya sumber daya alam yang sangat besar yang bisa dieksploitasi untuk mengembangkan industri berat. Yang paragraf kedua, one crucial development in this movement toward industrialization was the growth of the railroad. Nah, salah satu pengembangan krusial dalam pergerakan menuju industrialisasi ini adalah perkembangan dari jalan kereta api. Jadi paragraf kedua ini dia jelasin tentang adanya apa? Adanya railroad ya. Nah, iya. Terus yang paragraf ketiga ini tentang apa? Many factors influence emerging modes of production. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mode-mode perkembangan produksi gitu. Jadi ini menjelaskan tentang emerging modes production, many factors influence itu gitu ya. Ada banyak faktor yang mengembangkan mode produksi. Misalnya ada mesin tools, peralatan mesin, terus ada alat-alat yang digunakan untuk membuat goods, barang-barang. Itu steadily improve in the later part of the 19th century, always in the eye to the speedier production and lower unit cost. Jadi sebagai contoh, alat-alat mesin, peralatan yang digunakan untuk membuat barang-barang gitu ya, itu berkembang dengan terus-menerus. Steady itu kan tetap, dia berkembang. Kok nggak pada dimatiin suaranya, kenapa? Halo? Kenapa jadi dimatiin? Biar jelas, Pak. Hah? Kenapa? Biar jelas. Oh, biar jelas. Oke. Nah, gitu ya. Oh, ini mah tuh jadi dongeng sebelum tidur biar lagi. Enggak rusuk-rusuk. Oh, gitu. Dongeng sebelum tidur lagi. Ya, itu nggak apa-apa. Sampai tidur kalau cerita ya. Kalau gitu mah, tadi dari awal, dari paragraf awal. Ya, udah lanjut aja. Paragraf terakhir ini tentang the labor. Labor itu apa? Tenaga kerja yang mengerjakan pabrik-pabrik dan membangun jalan-jalan kereta api itu direkrut di beberapa bagian dari Amerika, dari wilayah pertanian di Amerika, terus sebagian dari Asia, sebagian dari Eropa, dan seterusnya. Jadi tentang tenaga kerja. Paragraf pertama menjelaskan tentang bahwa Amerika punya sumber daya alam yang luar biasa. Paragraf kedua menjelaskan tentang pengembangan krusial menuju industrialisasi membutuhkan jalan kereta. Jadi tentang jalan kereta jadi bahas paragraf kedua. Seperti itu dan seterusnya. Kalau gitu jawabannya yang ini apa? Kalau yang A jawaban tentang sejarah railroad kayaknya itu nggak spesifik gitu. Karena semuanya nggak cuma ngejelasin sejarah railroad doang. Terus pusat industri yang B, pusat industri Amerika yang utama juga bukan. Jadi kayaknya jawabannya sih lebih ke apa? Pengembangan. Faktor-faktor yang affect itu
mengakibatkan industrialisasi gitu. Faktor yang menyebabkan industrialisasi. Di antaranya apa? Faktor yang menyebabkan industrialisasi di antaranya adalah Amerika punya apa? Sumber daya alam yang besar. Terus faktor lain, adanya perkembangan railroad, jalan kereta api. Terus ada faktor yang mempengaruhi emerging mode of production. Sebagai contoh adalah perkembangan alat-alat mesin gitu. Terus faktor terakhir adalah ini, tenaga kerja gitu. Jadi jawabannya yang C. Ini udah dibaca belum di pembahasan? Kalau itu juga nyamainnya dari situ. Dibaca dulu tadi sendiri, terus coba dikerjain, terus disamain gitu. Sama ya, berarti yang setuju. Yang lain udah coba ngerjain ini soal ini. Belum, kan soalnya juga ada. Oh, ya udah kalau gitu. Lanjutin ke why does the author mention a spider webs in line 8 di garis ke 8. Mana garis ke 8? Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada nggak spider web di sini? Spider web ini di atas. Nah, Ada. di paragraf kedua ya. Di paragraf kedua, the Iya. railway network expanded rapidly until the railroad made popular citizens look like a spider web. Jadi, jaringan rel kereta api itu diperluas dengan cepat sampai peta dari jalan rel kereta api di Amerika itu seperti jaringan laba-laba, sebuah jaringan laba-laba. Berarti kenapa dinyatakan dengan seperti spider's web? Kira-kira untuk menjelaskan apa? The complex structure of the railway system-nya. Ini kan strukturnya kompleks sehingga saking strukturnya kompleks itu sehingga dinyatakan sebagai jaringan laba-laba. Lihat aja kalau jaring laba-laba kayak gimana, kan kompleks kemana-mana ada. Ya nggak? Betul nggak? Iya. Jadi untuk menjelaskan the complex structure, the complex structure of the railway system. Gitu. Okay. Nah, according to the passage, all of the following berdasarkan bacaan di atas, maka berikut ini yang benar ya, tentang jalan rel kereta api di Amerika Serikat pada abad ke-19, kecuali apa? Yang pertama katanya, jalan kereta api tersebut dibutuhkan dalam proses industri. Benar nggak? Dan kereta api diperlukan dalam proses industri. Benar ya? Benar. They connected important industrial cities juga benar. Kalau mau lebih detail, coba kita baca lagi deh paragraf kedua nih. Coba, jadi paragraf kedua dijelaskan tadi, one crucial development, salah satu pengembangan krusial dari pergerakan menuju proses industrialisasi adalah perkembangan dari jalan kereta api. Nah, the railway net, jadi jaringan jalan kereta api ini dikembangkan dengan cepat sampai peta dari jalan kereta api di Amerika Serikat itu tampak seperti jaring laba-laba dengan filamen-filamen baja yang menghubungkan semua sumber yang penting dari bahan-bahan baku. Tempat pembuatannya, their place of manufacture, tempat pembuatannya, and their centers of distribution, dan pusat distribusinya. Gitu. The railroads contributed to the industrial growth not only by connecting these major centers, but also by themselves consuming enormous amounts of fuel, iron, and coal. Jadi, jalan kereta api yang ini berkontribusi terhadap perkembangan industri, tidak hanya menghubungkan pusat utama dari industri tersebut, tapi juga bagi mereka mengkonsumsi sebagian besar
bagi mereka untuk mengkonsumsi sebagian besar bahan bakar yang diperlukan, besi dan batu bara. Gitu. Jadi kalau di sini dibilang connected important industrial cities benar, karena kan tugas dari halo. Iya, halo Pak. Nah ini kan kalau jadi penting untuk proses industri katanya benar juga karena kan jalan kereta api pasti penting untuk proses industrialisasi. Terus dibilangnya ini kan accept ya. They were expanded in short time, ini juga benar. Karena kan tadi dibilangnya tadi di atas apa? Rapidly, ini ada kata rapidly mana tadi. Nah, the railway network expanded rapidly. Rapid itu artinya dengan cepat ya. Rapid itu apa? Rapid itu artinya cepat. Jadi rapidly adalah dengan cepat. Kalau dengan cepat berarti dengan istilah kata lainnya cepat apa? Short time. Sama kayak rapid. Sama juga gitu. Berarti ini benar. Kalau gitu tidak ada lagi yang salah kecuali yang ini. Tapi jawabannya yang exactnya benar berarti jawabannya yang E. Gitu. Karena kan tadi di sini according to the passage all of the following were true of railroads in the United States in the 19th century. Gitu. Ya. Kebetulan ini bacaannya lebih mudah. Jadi kita cuma lihat tadi paragraf A tentang apa? Oh, tentang sumber daya alam di Amerika yang banyak, yang besar. Yang paragraf B itu tentang railroad. Paragraf 3 itu tentang modes of production, emerging mode of production. Paragraf 3 tentang tenaga kerja. Gitu. Mudah dibacanya. Jadi jawabannya pasti yang kenapa they use relatively small quantities of petroleum resource, menggunakan kuantitas yang relatif kecil gitu. Relatif sumber daya alam yang kata siapa? Enggak juga. They use relatively small quantities of petroleum resource. Enggak. Kenapa enggak? Kita lihat tadi. Nah, di sini dia bilang their roads contribute to the industrial growth not only by connecting these major centers but also by themselves consuming enormous. Enormous itu besar gitu ya. Lawan kata dari mana? Small. Mana tadi tulisan? Nah, ini small. Small quantities ini. Bapak. Kenapa? Ya? Ada apa? Iya, halo. Gambarnya gak ada. Kenapa? Itu nggak ada Ada. atau apa? Oh, belum di screen, belum di ini ya, belum di. Iya, Pak, dari tadi. Oh, belum di share screenshotnya. Screen sharingnya belum di share. Jadi dari tadi cuma saya aja yang ngobrol ya. Gak bilang. Kan saya coba Bapak gak kedengeran kali ya? Mana sih? Itunya hilang. Aduh, waktu. Oke, tadi sampai mana yang ini udah? Tadi dari mana tadi yang saya ini udah tadi? Udah. Yang jaring laba-laba udah. Yang 55 short time udah. Belum ya? Sekarang kelihatan nggak?
Halo, Kelihatan. kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini kan sampai Kelihatan, Pak. ini spider web udah tadi, jaring laba-laba. Jaring laba-laba udah ya. Kenapa pengarangnya menyatakan a spider web udah. Yang nomor 55, berdasarkan bacaan semua hal berikut ini benar gitu. Tentang jalan kereta api juga udah tadi ya. Oh, belum. Yang ini belum kan? Halo? Ini udah belum? Belum ya? Yang mana, Pak? Ini nih nomor 55 nih udah belum? Belum. Belum ya? Belum? Belum. Belum. Oke. Kalau belum berarti ini kan tadi kan gini. They were needed in the process of industry. Jalan kereta api diperlukan dalam proses industri. Benar. Jalan kereta api menghubungkan kota-kota industri yang penting, juga benar. Yang ketiga, jalan kereta api adalah penting untuk proses industri, juga benar. Terus jalan kereta api di-expand, diperluas dengan waktu yang sangat cepat. Ini juga benar, karena tadi di katanya ada rapid, istilah rapid. Di atas loh tadi nih, ini ada. Nah, di paragraf kedua, the railway network expanded rapidly. Rapid ini istilah lainnya adalah short time. Rapid itu kan artinya cepat. Rapid itu artinya cepat alias short time, butuh waktu yang singkat gitu. Terus they use relatively small quantities of natural resource. Di sini nih menggunakan si kereta api ini menggunakan sedikit natural resource, padahal enggak. Themselves consuming, jalan kereta api tersebut juga mengkonsumsi banyak bahan bakar, besi, dan coal. Coal itu apa? Batu bara ya. Batu bara. Jadi kereta api sendiri, baik kereta maupun jalan kereta apinya juga mengkonsumsi, menggunakan besi kan, terus bahan bakar, si kereta apinya batu bara juga. Kereta api zaman dulu kan butuh batu bara. Oke, nah berarti di sini they use relatively small quantities of natural resource, jelas salah gitu, karena tadi harusnya malah enormous ya. They use enormous itu apa? Enormous resource. Yang benar, si kereta api, jalan kereta apinya maupun kereta apinya juga menggunakan enormous natural resource. Nah, enormous itu artinya besar, banyak gitu. Berarti jawabannya yang E. Oke? Paham? Paham nggak? Paham. Oh gitu. Oke. Sekarang yang nomor 55, 56. According to the passage, what was one effect of the improvement of machine tools? Berdasarkan bacaan di atas, apakah salah satu efek dari pengembangan peralatan mesin ada di tentang mesin. Nah, peralatan mesinnya ada di paragraf ketiga, berarti paragraf ketiga kan ini nih. Jadi many factors influencing, ada banyak faktor yang mempengaruhi mode produksi yang berkembang ya. Sebagai contoh adalah mesin, alat-alat mesin, alat yang digunakan untuk membuat barang itu berkembang dengan tetap di abad-abad, di masa-masa terakhir abad ke-19, selalu dengan fokus untuk produksi yang lebih cepat. Speedier production ini non-phrase loh, frase kata benda, intinya produksi. Speedier ini modifier. Jadi speedier ini kata sifat tapi pakai kata more. Biasanya kan kalau more atau ditambah er berarti lebih kan, lebih cepat gitu, dengan produksi yang lebih cepat, and lower unit cost. Nah, jadi di sini ada lower unit cost. Kalau gitu berdasarkan bacaan, salah satu efek pengembangan alat-alat mesin adalah lower manufacturing cost.
Jawabannya ini. Udah waktu sholat maghrib. Sholat maghrib di Mekah. According to the passage, who are the biggest consumers of manufactured products? Berdasarkan bacaan di atas, siapakah the biggest consumers of manufactured products? Jadi konsumer terbesar dari produk-produk yang dibuat manufaktur itu. Kembali ke sini. Nah, ini ada. Nah, ini nih. Garis ini coba dibaca baris ini. Jadi produk mana tadi? The products of the factories were rapidly absorbed by the growing cities that shelter the workers and the distributors. Jadi produk-produk dari pabrik itu diserap dengan cepat oleh kota-kota yang berkembang yang menampung pekerja dan distributor. Kalau gitu, produk-produk ini kan diserap dengan cepat oleh kota-kota. Kalau gitu penduduk kota yang menyerapnya. Di sini ada railway workers, farmers bukan, tapi ada city dwellers. Nah, dwellers itu apa? Penduduk kota. Jadi jawabannya yang C, gitu ya. Karena di sini tadi dijelasin nih di mana tadi. Nah, ya, the products of the factories, nih ya. The products of the factories were rapidly absorbed by the growing cities, gitu. Paham maksudnya? Ini udah saya buat kosakatanya. City dwellers. Mana tadi? City dwellers. City dwellers penghuni kota. Kota. Ya. Oke. Nah, barusan selingan, saya harusnya berhenti ya waktu adzan. Barusan tuh lagi adzan di Mekah kayaknya. Masih maghrib, lagi buka puasa. Oke, lanjut ya. Jadi yang 57 apa pertanyaannya tadi? According to the passage, who are the biggest consumer of manufactured product? Siapakah konsumen terbesar dari produksi produk-produk yang dibuat gitu, yang dimanufaktur? Itu jawabannya adalah penduduk kota. Kenapa? Ada di jawabannya yang ini. The products of the factories were rapidly absorbed by the growing cities that sheltered the workers and distributor. Jadi produk dari pabrik, produksi pabrik ini diserap dengan cepat oleh kota-kota yang berkembang yang menampung pekerja dan distributor. Pekerja dan distributor yang ada di kota, berarti ya penduduk kotanya yang menjadi konsumen terbesar gitu. Rapidly absorb tadi kan kata-katanya di sini menggunakan rapidly absorb. Rapidly absorb itu artinya dengan diserap dengan cepat ya dikonsumsi sama aja kan? Ya. Gitu. Oke, tadi sekarang yang ini. Which of the following is not true about United States farmers in the 19th century? Di manakah yang tidak yang jawaban yang tidak benar tentang petani di Amerika Serikat pada abad ke-19 gitu. Pada abad ke-19 they lost some jobs because of mechanization. Para petani kehilangan pekerjaan karena
Karena semua pekerjaan menjadi mekanis. Bisa jadi karena kan banyak alat-alat ya yang dipakai. Tapi they were unable to produce sufficient food for urban areas. Tetap ini salah jawabannya. Yang ini yang salah. They raise their productivity by using new machinery. Ini juga benar. Ini bisa jadi benar. They sold food to European countries. Benar. They became unemployed due to mechanization. Bisa jadi. Jadi jawabannya kemungkinan yang B. They were unable to produce sufficient food. Katanya tidak bisa memproduksi makanan yang cukup ke wilayah perkotaan. Coba kita cek. Nah, di sini di paragraf ketiga nih, paragraf ketiga ya. Masalahnya sebenarnya gini, kan nanti pas waktu tes kan kita nggak punya banyak waktu cukup untuk membaca, memahami dulu bacaan. Kalau saya tadi bisa jawab gini karena memang baca dulu tadi sore-sore tuh jam 4-an baca semuanya gitu terjemahin terus sampai lihat di sini ada kosakatanya ditulisin mana. Nah, ini kosakatanya ditulisin 1 2 3. Makanya bisa jawab kalau nanti pas ngerjain tes gimana? Ya, bisa jadi nanti harus pakai strategi. Kalau yang tadi sih strateginya yang soal yang pertama langsung aja what does the passage mainly discuss, langsung ke kunci jawaban di tiap awal di kosakata di kalimat pertama di setiap paragraf gitu. Langsung jangan baca kayak saya gini, ini mah cuma buat nambah kosakata aja gitu ya dari bacaan ini gitu. Nanti kalau pas lagi tes kayaknya langsung ke soal habis itu langsung kita jawab gitu. Lihat ke paragrafnya. Di sini tadi mana? Ya, they were unable to produce sufficient food for urban areas, tidak mampu memproduksi makanan yang cukup untuk wilayah perkotaan. Urban areas itu apa? Wilayah perkotaan ya. Nah, di sini wilayah perkotaan katanya nggak cukup, kata siapa? American Agriculture Production ini dibilang American Agriculture. Duh, mana ini hilang? Situ. Nah, ini American agriculture production kept up with the urban demand and still had surplus for sale to the industrial centers of Europe. Tuh, produksi pertanian Amerika ini tetap dijaga gitu dengan permintaan dari perkotaan. Berarti nggak mengurangi, and still had, bahkan masih punya surplus untuk penjualan di pusat industri di Eropa. Jadi ini salah nih. Mana tadi? Tidak mampu memproduksi makanan yang cukup ke wilayah perkotaan, jelas salah. Jadi jawabannya yang B. According to the passage 59, what did the research supply to European cities? Apa yang disuplai ke perkotaan kota-kota di Eropa? Barusan aja jawabannya. 10 menit lagi katanya selesai. Emang selesai, udah selesai kok. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya agricultural production. Ini bukan produce, production. Salah nih. Production. Di sini jawabannya ada yang barusan aja. Nih, di American agricultural production. Ini ya. Kept up with the urban demand. Jadi jawabannya yang okay. Terus yang 60, where in the passage does the author mention the financial aspect of industrial expansion? Di mana katanya pengarang menyatakan aspek keuangan dari ekspansi industri yang dilakukan oleh Amerika. Ceknya lihat aja ke di sini garis ke 22 sampai 25. Garis terakhir aja. 22 sampai 25 kan garis terakhir. Ini 25, 24, 23. Nah, tadi 22 sampai 25 ya.
22 sampai 25. Cek garis terakhir, ini kan angkanya paling besar mana tuh? 25. Ya, berarti 25. Cek yang paling bawah aja, 25. Nanti sih biasanya di soal dikasih tahu mana garis keberapa gitu, itu 25. 25 paling akhir. 25, 24, 23, 22. Nah, lihat ke sini. Mulai dari sini. Nah, dari sini ke sini coba baca. Money to finance this tremendous expansion of American economy still came from. Jadi keuangan untuk membiayai ekspansi yang besar dari ekonomi Amerika ini masih datang dari para pemilik modal dari orang-orang Eropa untuk sebagian besar, for the most part. But the Americans were approaching the day when their expansion could be financed in their own money market. Akan tetapi, orang-orang Amerika itu mendekati suatu hari ketika ekspansi mereka itu dapat dibiayai dengan pasar keuangan yang mereka miliki sendiri. Itu jawabannya itu. Ya, garis keberapa nih? Garis 22, 23, 24, 25. Ada di situ. Di garis-garis terakhir yang ini. Nah, di sini. Berarti jawabannya yang E. Gitu. E. Ya, selesai. Berapa soal tuh? Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi berapa jam tadi? Nanti kita cuma punya berapa jam buat tes? Ada banyak jamnya untuk banyak soal gitu. Oke. Nah, sebenarnya nanti kita sering berlatih aja. Semoga bisa jadi dapat kosakata minimal banyak kosakata, terus nanti dari sini nih. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau... Hah? Kenapa? Tidak. Tidak. Kalau enggak berarti nunggu selesai Zoom-nya apa udahan aja? Ini nunggu selesai Zoom-nya. 10 menit lagi. Duluan itu. Hah? Kenapa? Oh, ada. Enggak, Pak. Hah? Apa? Nunggu selesai Zoom-nya. Nih, di sini ada sekitar latihan aja. Latihan fase aja dah, apa-apa. Ini ada urban population. Ini apa? Frase apa? Oke, nggak apa-apa. Kayaknya udah pada capek. Udahan aja. Masih mau nggak? Halo? Nah, ini ada soal indeks jadi ke matematika. Nggak apa-apa. Ada yang bisa jawab nggak ini? Gimana, Pak? Itu. Neng Aan mau jawab itu? Gak ngerti. Gak ngerti. Nggak ngerti. Di XY line, di bidang XY ada 2 titik tuh, titik 1,2
yang ada pada garis J, dan di titik 2,1 itu ada pada garis K. Each of the lines has a positive slope. Masing-masing garis itu punya slope yang positif. Ada dua kuantitas A kemiringan dari garis J, kuantitas B adalah kemiringan dari garis K. Mana yang lebih besar gitu pertanyaannya. Ini sih soal GRI. Kalau bosan belajar bahasa Inggris, belajar matematik gitu. Bosan nggak bahasa Inggris? Justru bahasa Inggris teh. Kenapa? Justru bahasa Inggris kenapa? Greget. Pengen ngerti tapi gak bisa gitu. Oh gitu. Berarti mau fokus ke grammar? Gimana? Iya. Hah? Iya Pak, biar ngerti vocab-vocabnya gitu. Vocab atau grammar? Dua-duanya kan penting. Oh, berarti lanjutin yang tadi dong. Yang ini, lanjutin yang tadi. Tuh, ini masih para pejuang tangguh nih. Kalau sama Ihsan biasanya sampai jam berapa? Neng, kalau sama Ihsan suka jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Sama Kak Ihsan sampai jam berapa? Nggak. Lupa. Lupa. Lupa apa keasikan lupa? Nggak tahu, Pak. Seriusan nggak tahu. Oke. Soalnya jarang lihat jam. Oh. Ini coba ini aja dulu. Bisi bosan belajar grammar. Apa mau grammar lagi? Terserah gimana yang lainnya. Yang lainnya pada diem, bingung. Ini mau kayak berdua aja. Aduh. 1 menit lagi katanya. Ya udah, sok mau curhat 1 menit lagi. Gimana sekarang? Lancar belajarnya? Neng Aan, Neng Ulan, Neng Herma? Lancar. Nggak ada kendala? Lancar. Ada sih, Pak. Apa kendalanya? Sinyal. Kan sebentar lagi tuh. Kenapa? Sebentar lagi kan Neng Herma mau pasang IndiHome.